Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis struktur pasar. Tentunya, kalian sudah pernah mendengar bukan tentang analisis struktur pasar? Oke, pada pertemuan keempat ini, kita akan mencoba membahas lebih dalam tentang konsep dan cara menganalisis struktur pasar. Konsep struktur pasar. Struktur pasar dapat diartikan sebagai karakteristik dari produk maupun lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat pada suatu pasar. Lembaga-lembaga pemasaran tersebut diantaranya petani, pedagang besar, pengecer, hingga ke konsumen. Nah, struktur pasar terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pasar persaingan sempurna atau perfect competition market dan pasar tidak bersaing sempurna. Menurut Asmarantaka tahun 2014, dalam paradigma Structure Conduct Performance, pasar yang paling efisien ialah pasar persaingan sempurna, di mana terjadi kompetisi pada pasar tersebut. Maka, struktur pasar yang cenderung memiliki karakteristik pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang efisien. Beberapa struktur pasar yang terjadi seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya ialah pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pada pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu dari kategori penjual dan dilihat dari kategori pembeli, di mana dari segi penjual terdapat dua pasar, yaitu pasar monopoli dan pasar oligopoli. Nah, sementara dari segi pembeli itu juga terdapat dua pasar, yaitu pasar monopsoni dan juga pasar oligopsoni. Analisis struktur pasar. Analisis struktur pasar penting untuk diketahui karena akan terlihat sejauh mana suatu pasar itu kompetitif ataupun tidak kompetitif. Dan secara umum, pengukuran struktur pasar yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada CR4 atau Concentration Ratio for Biggest Four. Yang kemudian yang kedua ada indeks Rosenberg. Yang ketiga ada indeks Hersman-Herfindahl. Dan yang keempat ialah koefisien Gini. Keempat kriteria tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikut. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu market share. Market share merupakan persentase dari total penjualan pada suatu target pasar. Pangsa pasar merupakan market power pada suatu pasar atau perusahaan. Elemen ini menjadi indikator untuk menentukan tingkat kekuasaan pasar. Cara menghitung market share ialah dengan cara mengalihkan konsentrasi ratio dengan 100%. Karena market share berada pada kategori persen. Berikut adalah cara mencari nilai market share, di mana terdapat data penjualan kentang selama 1 minggu. Ya, dari tabel bisa kita lihat terdapat 8 pedagang pengecer dengan masing-masing volume penjualan. Nah, untuk mencari konsentrasi ratio itu mudah sekali dengan cara membagi volume penjualan pada masing-masing pedagang dibagi dengan total jumlah penjualan, ya. Jadi 70 dibagi dengan 430 menghasilkan konsentrasi ratio sebesar 0,1628. Nah, setelah diperoleh konsentrasi ratio, maka akan sangat mudah mencari nilai market share-nya dengan cara mengalihkan konsentrasi ratio dikali dengan 100%. Dan nilai market share-nya diperoleh sebesar 16,28%. Sekarang kita masuk kepada alat analisis struktur pasar yang pertama, yaitu CR4 atau Concentration Ratio for Biggest Four, di mana CR4 ini merupakan alat analisis struktur pasar yang sering digunakan untuk mengetahui derajat konsentrasi 4 pasar terbesar dari suatu wilayah. Biasanya, konsentrasi ini diukur minimal pada 4 perusahaan atau pasar dengan pangsa pasar terbesar dan paling banyak 8 pasar atau perusahaan terbesar.
Berikut merupakan kriteria dari CR4. Yang pertama, apabila nanti CR4 dari perhitungan yang kita peroleh itu kurang dari 0,4, maka struktur pasar yang terbentuk ialah pasar bersaing sempurna atau pasar persaingan monopolistik. Dan apabila kriteria nanti yang kita peroleh hasilnya itu di antara 0,4 sampai dengan 0,8, maka disebut pasar oligopoli, ya. Dan apabila lebih dari 0,8, maka struktur pasarnya akan mengarah ke monopoli atau monopsoni. Nah, alat analisis struktur pasar yang kedua ialah indeks Hirschman-Herfindahl. Alat analisis ini akan mengetahui derajat konsentrasi pembeli dari suatu wilayah pasar, di mana nanti akan terlihat gambaran imbangan kekuatan posisi tawar-menawar antara produsen dan pembeli. Ya, untuk menghitung indeks Hirschman-Herfindahl ini ialah dengan mengalihkan antara 100 dengan konsentrasi ratio, kemudian dikuadratkan lalu dijumlah. Ya, cukup mudah untuk mencari indeks Hirschman-Herfindahl ini. Kemudian ini merupakan kategori dari indeks Hirschman-Herfindahl di mana terdapat 3 tingkat konsentrasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Tinggi apabila antara 80 hingga 100% dengan struktur pasar monopoli, dan indeks Hirschman-Herfindahl-nya antara 1.800 hingga 10.000. Dan kadang masuk ke dalam kategori sedang apabila konsentrasi rasionya berkisar antara 50% hingga 80% dengan struktur pasar oligopoli, dan indeks Hirschman-Herfindahl-nya berkisar antara 1.000 hingga 1.800. Dan apabila indeks Hirschman-Herfindahl yang diperoleh kurang dari 1.000, maka otomatis dia masuk ke pasar persaingan sempurna. Alat analisis struktur pasar yang ketiga ialah indeks Rosenberg, di mana indeks ini untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditi pada suatu wilayah pasar dengan rumus sebagai berikut, di mana R adalah indeks Rosenberg dan PI adalah pangsa pasar atau market share. Nah, jika nanti nilai yang diperoleh mendekati batas minimum, maka struktur pasar yang terbentuk cenderung pasar persaingan sempurna. Dan apabila yang mendekati batas maksimum, maka struktur pasar yang terbentuk cenderung pasar oligopoli. Berikut merupakan contoh perhitungan dari indeks Rosenberg. Bisa kita lihat pada indeks Rosenberg akan dikalikan antara pangsa pasar dengan peringkat pangsa pasarnya, ya. Setelah itu nanti akan diperoleh hasilnya. Apabila mendekati batas minimum, maka akan masuk kriteria pasar persaingan sempurna. Dan apabila mendekati batas maksimum, maka akan cenderung kepada pasar oligopoli. Alat analisis struktur pasar yang keempat ialah koefisien Gini. Koefisien Gini merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi pangsa pasar. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin kecil koefisiennya, maka distribusi pangsa pasarnya akan semakin merata dan mengarah pada kondisi persaingan sempurna. Koefisien Gini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Data-data yang diperlukan ialah yang pertama ada PK, di mana presentasi kumulatif jumlah pedagang itu diperlukan pada pengukuran koefisien Gini, dan presentasi kumulatif jumlah volume pembelian yang nanti akan dihitung menjadi koefisien Gini. Kemudian berikut adalah kriteria struktur pasar dengan indeks Gini, di mana apabila diperoleh indeks Gini antara 0 sampai dengan 0,4, maka masuk ke pasar persaingan sempurna atau monopolistik. Kemudian apabila berada di antara 0,4 hingga 0,8, maka dia akan cenderung pasar oligopsoni. Dan apabila 0,8 hingga 1, maka masuk kepada pasar monopsoni. Berikut merupakan cara perhitungan dari koefisien Gini. Nah, pada koefisien Gini ini, pertama-tama yang kita lakukan ialah membagi kelas berdasarkan jumlah volume pembelian. Nah,
Pada contohnya ini, saya membagi pedagang ke dalam 3 kelas, yaitu apabila pedagang kurang dari 50 kg, terdapat satu pedagang, dan di mana dengan kelas 50 kg sampai 60 kg itu terdapat 5 pedagang, dan pedagang dengan volume pembelian lebih dari 60 kg itu terdapat 2 pedagang. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari persen absolut dan persen kumulatif? Ya. Persen absolut diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah pedagang tiap kelas dengan total jumlah pedagang. Begitu juga dengan jumlah volume pembelian, dengan cara membagi antara jumlah volume pembelian tiap kelas dibagi dengan total jumlah volume pembelian. Itu merupakan persen absolut. Nah, sementara persen kumulatif diperoleh dengan cara menjumlahkan dengan kelas sebelumnya. Jadi misalnya 12,50 itu diperoleh dari 1 ditambah dengan kelas sebelumnya adalah 0 kan, nggak ada. Jadi 1 dibagi 8, jadi 12,50%. Itu untuk persen kumulatif. Dan kemudian 75. 75 diperoleh dengan cara menjumlahkan kelas kedua dengan kelas pertama. 5 ditambah 1, 6, dibagi dengan total jumlah pedagang. Jadi 6/8. Maka di situ diperoleh 75%. Begitu pula dengan persen kumulatif pembelian, caranya sama. Dan apabila telah diperoleh semua data, maka dimasukkan ke dalam rumus koefisien Gini. Dan nanti setelah diperoleh angkanya, maka akan dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang ada. Baik, saya kira cukup untuk alat analisis struktur pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.